akhirnya ya setelah sekian lama bermimpi bisa juga beli rumah idaman. Lihat deh Besti, tampilannya modern banget kan? Dengan sentuhan warna monokrom dan furniture yang nyaman, pasti deh suami madam nanti betah banget Besti. Bentar, kan belum ada. Oh iya Besti, ada yang harus madam lakukan supaya rumah baru madam tambah homey nih. Penasaran kira-kira apa tuh ya? Salah satunya dengan memperhitungkan energi dari madam dan rumah baru madam ini. Dan pas banget, temen mami madam ada yang expert di bidang ini. Langsung madam telepon aja deh. Tante, selamat datang. Madam. Ini gimana perjalanan ke sini? Cocok kan? Lancar. Gampang ya cari rumahnya ya. Gampang cari rumah madam. Ditanya sapamnya mereka pada kenal semua. Pada madam. kenal ya, madam comel ya. Ayo tante silakan Ayo, duduk. baik. Tuh ternyata kenyamanan suatu rumah gak hanya dinilai dari perabot di dalamnya aja nih Besti. Tata letak pembangunannya pun ternyata mempengaruhi loh. Nah kira-kira rumah madam gimana ya Besti? Apa sudah sesuai dengan unsur rezeki madam? Jadi penasaran? Sebelum mengulas lebih banyak, tahap konsultasi Feng Shui ini diawali dengan pengisian data ya Besti. Nah, dari step pertama ini akan kebaca hal-hal apa yang sesuai dengan pribadi madam. Apa ya kira-kira? Madam, jadi sebelumnya ini nih kita ya mau bicara bahwa untuk mendapat rumah yang bagus itu kita butuh database-nya itu berupa tanggal lahir. Oh, dari pemiliknya dulu ya? Dari pemiliknya. Oh, gitu Jadi ya. dari pemiliknya energi si pemilik sama energi rumah ini kita harmonikan lalu cari sektor mana yang dibutuhkan. Tanggal lahir yang diberikan oleh Madam tadi saya masukin ke dalam iPad saya. Nah, itu akan convert menjadi 12 sektor. Sektor diri sendiri, sektor saudara, sektor pasangan, sektor anak, sektor keuangan, kesehatan, sektor travel, sektor teman, sektor kerjaan, properti, pola pikir, dan orang tua. Di 10 tahun ini Madam lebih cenderungnya menurut saya ya high trafficnya itu di travel. Oh iya betul, kan Tempat- tadi madam jadi pramugaan ya. Tempat kerjanya banyak cowok-cowok ganteng. Bagus nih, cuma nggak ada yang nyangkut. Nyangkut. Nah, mungkin karena berpengaruh dari susunan rumahnya yang belum Betul, terisi, sama betul. seperti hatinya. Waduh. Eits, baru step pertama nih, kok sudah kebongkar semua ya? Tapi nggak apa-apa deh Besti, hal yang baik nanti datang ke madam kok. Contohnya kayak rumah idaman ini nih. Dalam tahapan Feng Shui ini, selain memperhatikan kaedah utama tata letak properti, kita juga akan menzonasikan ruangan lain sesuai fungsinya loh Besti. Nah, tahu nggak Besti, kalau arah mata angin memiliki dampak signifikan dengan penghuni dan rezeki rumahnya? Oke tante, kita akan mengukur dari pintu masuk. Benar, Ini karena kenapa tante bawa timbangan berat badan? Bukan ya? Bukan. Oh, bukan. ini namanya ala ukur energi atau mata angin di dalam satu tempat ya. lucu Jadi juga ya kita mesti cari bahwa ini energinya stabil nggak. Wah, Madam ini rumah yang sangat cocok buat Anda karena selatan. bagus ya jarumnya. Iya, itu ya itu segaris namanya merah. keseimbangan. Jadi kalau misalnya daerah ini magnetiknya itu bagus, dia itu stabil. Tapi kalau daerahnya itu magnetiknya kurang bagus, dia akan miring ke kiri Bergeser-geser. atau ke Ada yang kanan. pernah gini-gini nggak? Atau yang begini-begini. Oh ya? Iya, Oh, katanya serem banget ya. katanya ada yang tamu-tamu yang kita nggak Tidak lihat. diundang. Iya. Oh, Jadi kita selalu bekerja itu melihat energi sekitar kita itu ada apa. Dan Madam punya depan itu ada kolam renang. Nah, kolam renang ini ada air, makanya buka pintu langsung ada masuk rezeki. air. Oh ya amin. Untung aja pintu rumah madam sudah sesuai dengan arah mata anginnya Besti. Pas banget emang madam kalau soal pilih rumah idaman. Apalagi pintu rumah madam langsung berhadapan dengan kolam renang nih Besti. Jadi madam hemat air, mandinya di kolam renang aja deh. Iya kan Besti?
Ternyata makna kolam renang itu memiliki arti baik ya Besti. Nah nextnya ruangan tengah rumah Madam nih Besti. Kalau dilihat sih enak banget nih ruang keluarganya. Terlebih dengan pajangan yang menarik dan bisa bikin rileks pikiran. Misalnya Madam setiap hari beraktivitas di sini, ini namanya timurnya rumah. Timurnya rumah. Ya, kalau di sini sering dinyalain lampu, makanya Madam akan sangat terkenal. Tapi bayar listriknya juga mahal. Kalau nyala mulu lampunya. Kan? Tapi nggak apa-apa, yang Nggak apa-apa penting kita buka lampu di sekitar sini, itu akan mengaktifkan ketenaran, juga kerjaan yang tidak berhenti-berhenti. Kita sering kesini ya misalnya. Betul. Ada yang sering kita datangi. Betul, dan areal ini jadi terang, artinya karir kita itu cemerlang. Cemerlang ya. Betul. Meskipun rumah idaman ini nggak kayak rumah sultan yang luas, tapi siapa sangka Besti, rumah Madam ini bisa bikin siapapun nyaman loh. Nah, kalau ruang tengah aja sudah nyaman, apa kabar dapurnya ya Besti? Madam punya kompor itu arahnya itu ke selatan, jadi waktu masak kita ke selatan. Nah itu lebih. Tapi saya angle-nya kiri jadi. Nah, pertanyaannya adalah Madam sering pakai kompornya atau tidak? Karena dapur itu adalah sumber kemakmuran. Tante, ini kan dapur aku tuh open space kan. Nah, kira-kira kalau misalnya aku taruh jemuran, terus aku masak, itu kira-kira aman atau tetap harus ada yang dibuang, atau dapurnya yang kita buang, atau jemuran kita buang, itu gimana? Lebih baiknya kayak gimana menurut Tante? Cara mengakalin yang paling ideal adalah saat memasak itu tidak menjemur baju. Oke. Ketika menjemur baju itu jangan masak. Jadi atur-aturlah waktu menjemur dan memasak. Oh iya Besti, perlu diingat nih yang punya dapur outdoor kayak punya Madam. Kalau lagi masak, jangan sambil ngejemur pakaian ya Besti. Karena selain pakaiannya nanti berubah aroma, ada hal yang memang gak baik loh. Nah, semakin penasaran kan? Ya udah yuk, kita lanjut ke lantai 2 rumah Madam. Cus Besti! Nah, ini dia Tante kamar utamanya. So far aku masih bobo sendiri. Nah, tinggal cari temennya ya buat bobo bareng ya kan. Nah, menurut Tante gimana nih suasana di kamar utama aku? Ya, suasananya energinya sangat bagus. Kita bisa melihat bahwa ini ya di sekitar siang begini pencahayaannya juga cukup, jadi cukup terang. Terang itu utama, Madam. Jadi ketika satu rumah bisa masuk energi, dia itu akan menghasilkan yang produktif bagi orangnya. Bagi siapa yang menghuni di dalamnya. Hanya Madam, kalau Madam mau cari pasangan, Madam harus kasih matanya yang pink-pink ya. Gitu ya. Jadi laki banget ini ya, laki banget kan. Sebenarnya itu unsur api mendatangkan asmara. Jadi bagi wanita yang ingin asmaranya bagus, ya warnanya lebih Pantesan ke pink. akhir-akhir ini tuh asmara Madam lagi padam banget nih sama kayak warna kasurnya. Tapi menurut Tante nih, untuk arah tidurnya, arah lemarinya itu udah pas atau belum? Atau memang arahnya harus ada yang diubah atau enggak? Baik, kalau Madam punya arah bagus, itu adanya di timur dan selatan. Jadi ketika kita tidur, kepala itu yang di timur itu lebih tepat. Nah, timur itu adalah sektor karir, makanya tidur di sini mikirin kerja bukan? Betul! Nggak cuma kerja, cicilan, KPR, semuanya. Semuanya kan. Ya, Terus? arah tidurnya udah tepat. Udah tepat ya? Udah tepat, iya. Timur Terus ya? kita kan di sini kan ada pintu ya. Biasanya ada orang yang membelakangi itu jangan. Nah, ini jangan, biasa kan di sini ya kasurnya? betul. Ya. Menghadap itu lebih tepat. Jadi lebih bagus. apapun yang datang kita bisa lihat dan kita bisa lebih prepare persiapan yang mental untuk menghadapinya. Sedih, ranjangnya sudah double, tapi yang tidur masih single. Tapi nggak apa-apa, berarti Madam sudah benar-benar siap berumah tangga nih. Madam memang sangat beruntung ya memilih berada di kolam renang. Ya, kolam renang berada di depan unit ya. Biasanya di mana ada air, di situlah sumber rezeki. Berarti misalnya rumahnya nggak sanggup nih bikin kolam renang nih, baby Madam nih di rumah. Itu gimana? Menurut Tante tipsnya tuh seperti apa biar ada aliran air pokoknya? Ya, nggak apa-apa sih, Madam. Kita kalau misalnya nggak ada depannya itu kolam, itu yang penting depannya itu itu luas. Jadi depan itu jangan terlalu banyak barang. Terlalu banyak barang itu menghalang rezeki masuk.
Oke, buat baby-baby madam yang dimanapun kalian berada, kalau misalnya mau tanya-tanya langsung aja nih ke Instagram dan TikToknya Tante Lely ya. Jadi kalau kita tuh nggak perlu buang-buang waktu, buang-buang biaya, salah renov, salah posisi. Bener nggak Tante? Bener. Bener, jadi biar mendatangkan kebahagiaan lahir batin ya kan. Ya udah kalau gitu, sampai ketemu lagi. Ayo kita Tante jalan-jalan ke tetangga sebelah. Bye! Rumah udah secara aliran energi dan sudah nyaman untuk dihuni. Tinggal pasangannya aja nih yang belum kelihatan hilalnya. Duh, Babang Chris Evan, cepatlah lamar madam. Daripada bersedih mikirin pasangan, mending madam jalan-jalan sama Besti Madam di daerah Blok M dulu nih. Stay tune ya Besti.